Oke, halo semuanya, jelas? Halo Akis, bisa mendengar suaraku? Bisa, bisa. Bisa suara. Oke, mungkin biar lebih fokus kali ya kita. Oke, di sini udah ada Kak Uwet nih. Kak Uwet sendiri, beliau adalah psikolog juga pemerhati kesehatan mental. Dia juga mau join sama kita, mau sharing sama kita malam hari ini. Alhamdulillah mau ikut berpartisipasi karena sebetulnya acara ini adalah bagian dari rangkaian atau peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia di tanggal 10 Oktober kemarin gitu. Kalau misalnya teman-teman yang sudah nonton videonya, mungkin teman-teman sudah tahu gitu bagaimana campaign soal mental health itu menjadi satu yang penting. Oke. Nah di sini juga ada Kak Amalia, biasa dipanggil dengan Kak Akis ya Kak. Panggilnya Kak Akis aja kali Iya, ya. Kak Akis. Kak Akis. Akis aja. Oke, Kak Akis ini juga seorang mental health warrior yang akan bercerita pengalaman pribadinya terkait bagaimana hidup dengan mental illness gitu dan bagaimana dia bisa dealing atau berproses untuk sembuh dengan mental illness-nya. Nah, kemudian saya sendiri, saya JJ, saya juga seorang mental health survivor. Di sini saya akan ngelit acaranya teman-teman, jadi mungkin teman-teman bisa ask questions ke YouTube streaming atau ke Instagram saya dan Akis juga Kak Put seperti itu ya. Oke, teman-teman, makasih yang sudah join ya. Kita langsung mulai aja. Jadi menurut survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia, itu menunjukkan sekitar 9 juta orang Indonesia menderita penyakit mental, which is penyakit mental ini atau isu kesehatan mental ini menjadi satu isu yang besar gitu di Indonesia gitu. Begitupun di dunia gitu. Teman-teman mungkin sudah pernah tahu gitu dengan istilah-istilah oh dia oh ada orang gila, ada sebagainya. Itu juga bagian dari penyakit mental atau kesehatan mental yang mungkin teman-teman sering lihat gitu ya. Nah, kita akan berbicara lebih spesifik di sini. Jadi tidak hanya masalah orang gila atau misalkan tidak hanya soal kesehatan mental yang sering kita dengarkan atau kita tahu gitu. Tapi juga kita nanti akan berbicara soal korelasi bagaimana situasi pandemi saat ini, situasi yang tidak menentu saat ini, yang harus menuntut semua orang berubah secara perilaku dan sebagainya, itu berdampak pada kesehatan mental kita. Itu akan jadi sangat menarik karena mungkin banyak orang yang merasakan seperti itu ya. Oke, di sesi kali ini kita akan membahas yang tadi mental health, kemudian mental illness, implikasi terhadap COVID-19 dan sebagainya, sampai nanti ada cerita dari Kak Agnes. Mungkin kita start dari Kak Uut ya. Oke, Kak Uut, halo. Halo. Oke. Halo Kakak. Lagi. Oke, Halo. Kak. Oke. Oke, Kak Uut, mungkin kita semua tahu gitu istilah mental health, kesehatan mental, tapi tak jarang juga kita juga masih bingung sebetulnya apa sih yang difokuskan dalam mental health atau kesehatan mental itu. Oke. Kalau dari asal katanya dulu ya, dari asal katanya kesehatan mental tentu mirip-mirip dengan kesehatan fisik. Kesehatan fisik tentunya yang berkaitan dengan kondisi jasmani manusia. Nah, kesehatan mental itu jauh lebih luas daripada sekedar fisik saja, tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, sampai kemudian manifestasinya dalam perilaku secara real di kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, kesehatan mental itu sendiri didefinisikan sebagai kondisi di mana individu itu bisa berkembang dengan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya. Sehingga dengan kondisi perkembangan yang baik itu, dia mampu mengenali segala potensi kelebihan diri yang dimiliki. Dan dengan kesadaran akan kelebihan dirinya itu, dia jadi bisa mengatasi tantangan-tantangan maupun kondisi-kondisi sulit yang dihadapi di kehidupan sehari-hari. Serta mampu memberi kontribusi aktif yang sekiranya bisa bermanfaat buat lingkungan sekitarnya. Nah, itu kalau pemahaman dasar mengenai kesehatan mental itu seperti itu kurang lebih, J. Baik.
Baik, tadi juga Kak Ul sempat singgung bahwa ternyata kesehatan mental itu memang berhubungan dengan potensi diri, kemudian dengan istilahnya itu memang sudah ada dalam diri setiap manusia gitu ya, kayak oke. Kemudian begitu pentingnya kesehatan mental terhadap kita sebagai seorang manusia. Uh, Mengapa menjaga kesehatan mental itu sendiri begitu sangat penting gitu, bahkan tidak kalah pentingnya dengan kesehatan tubuh gitu Kak? Kenapa sangat penting? Oke. Jadi kalau kita bisa analogikan, kesehatan mental tuh ibaratnya bahan bakar dari kendaraan yang mau kita kendarai kemana-mana gitu ya. Ibaratnya kamu percuma deh punya Porsche, punya mobil-mobil impor yang bagus-bagus itu, tapi bensinnya aja kamu nggak bisa beli gitu. Bensinnya nggak ada, bahan bakarnya nggak ada. Sehingga kesehatan mental ini diperlukan untuk memberi dorongan internal, sehingga kita bisa memanfaatkan kondisi jasmani yang sudah baik ini menjadi sebuah karya, menjadi bentuk produktivitas yang lebih bermakna gitu. Jadi memang kondisi kesehatan fisik dan mental ini baiknya dijaga beriringan, sejalan. Kalau sekarang lagi pada nge-hype untuk goes kemana-mana, baik to work lah, beli sepeda-sepeda lipat yang mahal gitu, itu agak mubazir gitu rasanya kalau sebenarnya di dalam diri kita sendiri kita tidak bahagia, kita tidak mensyukuri apa yang kita punya gitu. Jadi apa yang kita lakukan secara fisik, sehat secara fisik itu ibaratnya rumah yang kosong aja tapi nggak ada kehidupan di dalamnya gitu. I see. Berarti memang ya tadi yang disampaikan bahwa mental atau kesehatan mental ini jadi bahan bakar bagi tubuh kita, bagi diri kita ya kayak untuk bisa hidup sebagai seorang manusia seutuhnya, mungkin seperti itu ya kayak. Betul. Utuh ya, itu keywordnya bagus itu tadi. Ya, seutuhnya betul. Karena sehat jiwa, sehat tubuh juga harus sejalan ya kayak. Oke, menarik banget teman-teman. Nah, kemudian apa saja yang kemudian dapat mempengaruhi kesehatan mental kita sih Kak sebenarnya? Apakah hanya faktor dari diri kita sendiri ataukah juga sebetulnya ada faktor dari luar juga yang kemudian mempengaruhi kesehatan mental kita? Oke. Berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental itu ada banyak sekali, J. Jadi faktor itu tapi biar lebih mudah untuk dipahami bisa kita bedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Nah tadi si J sudah sampaikan apakah hanya hal-hal yang ada di dalam diri kita aja berarti itu faktor internal. Tapi sebenarnya ada faktor-faktor di luar diri kita yang juga mengambil peran besar terhadap kondisi kesehatan mental kita. Nah, faktor internal ini juga banyak macamnya. Misalnya riwayat penyakit di dalam keluarga, riwayat kesehatan mental sendiri di dalam keluarga. Karena individu-individu yang punya keluarga, terutama keluarga inti ya, yang punya riwayat catatan kesehatan mental tertentu ini biasanya lebih rentan untuk mengalami kondisi yang serupa di kemudian hari gitu. Kemudian kecenderungan kepribadian, terus tingkat religiusitas kita, kemudian passion kita, minat kita terhadap hal-hal tertentu itu bisa masuk ke dalam faktor internal. Tapi faktor eksternal ini karena sesuatu yang secara bisa kasat mata kita lihat di luar diri kita ya kayak budaya, kemudian relasi di dalam keluarga, pola pengasuhan, pola komunikasi orang tua kita, kemudian lingkungan kerja, lingkungan sekolah kita, dan paparan media. Ya, itu penting sekali di kondisi saat ini ya. Bayangkan berapa jam dalam sehari teman-teman mengakses gadget kalian untuk sekedar posting-posting hahaha atau mengakses informasi yang benar-benar esensial gitu. Dan apa yang kalian konsumsi tiap hari itu sebenarnya ngaruh loh ke kondisi kesehatan mental kalian begitu. Baik Kak, jadi memang internal dan eksternal juga berkontribusi terhadap kesehatan mental kita ya kayak. Kemudian itu kalau proporsinya itu yang paling besar sebetulnya yang paling mempengaruhi adalah eksternal atau internal Kak. Karena mungkin kita juga yang tadi Kakak sampaikan bahwa paparan media atau misalkan tindakan bullying atau apapun yang ada di sosial media yang filteringnya sangat susah sekali untuk mungkin di filter karena kita nggak bisa kontrol orang lain gitu. Itu seperti apa Kak? Kalau ditanya proporsinya besar mana,
jawaban saya ya sama besarnya begitu. Jadi 50-50 sebetulnya, tergantung seberapa masif sih paparannya begitu. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan mental, kita harus menyinggung tentang faktor pelindung atau protective factor dan juga faktor risk factor. Nah, yang di dalam maupun di luar diri kita yang bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya gangguan mental pada diri individu. Sedangkan faktor risiko adalah yang sebaliknya, yang akan memperbesar kemungkinan terjadinya gangguan mental pada diri kita atau kemungkinan terhambatnya treatment atau pendampingan terhadap orang dengan gangguan mental tertentu begitu. Nah, faktor pelindung dan faktor risiko ini asalnya bisa dari faktor internal dan faktor eksternal itu tadi. Jadi memang nggak disahkan begitu, mana yang lebih berpengaruh, mana yang tidak berpengaruh begitu. Jadi 50-50 sebetulnya. Baik. Tadi faktor itu di dalam diri kita itu ada faktor melindungi kita, protek kita, kemudian juga ada yang memang ya ada. Nah, kemudian tadi kakak ini bisa memperbesar seseorang kena gangguan mental. Nah, ini berbicara gangguan mental, Kak, kita juga mungkin kadang bingung terkait apa sih sebetulnya perbedaan mental health dengan mental illness. Apakah mental health illness ini bagian dari mental health atau keduanya berbeda, Kak? Seperti itu. Oke, kalau untuk kesehatan mental atau mental health itu sendiri tadi sudah disampaikan di awal ya, pengertiannya menurut undang-undang yang berlaku di negara kita, sebuah kondisi dimana sehingga bisa berkontribusi di masyarakat kita. Nah, kalau mental illness itu kondisi juga sebetulnya, tapi kondisi ketidakberfungsian kita, gitu. Jadi kalau tadi kita bisa berfungsi secara optimal, ketika orang punya mental illness ini, kita jadi nggak bisa berfungsi dengan optimal, gitu. Bahkan untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, bisa jadi itu nggak pun, gitu. Nah, di sini saya juga jadi ingin menjelaskan tentang mental illness itu sendiri. Sebetulnya mental illness itu istilah yang dari sepengetahuan saya ini lebih sering digunakan oleh teman-teman psikiater atau dokter gitu ya. Jadi yang secara langsung terjun di bidang medis begitu biasanya menggunakan mental illness yang artinya kan penyakit mental. Gangguan kejiwaan itu bisa terjadi pada siapa saja gitu, bisa pada anak-anak, bisa kepada orang dewasa, ibu dan sebagainya gitu. Seringkali kita jumpai terkait gangguan mental ini. Ada yang kita sering dengar bahwa orang itu bisa mudah cemas, bisa mudah depresi, apalagi dengan kondisi pandemi yang sekarang saat ini kita alami, banyak pembatasan, banyak perubahan yang berpengaruh terhadap kehidupan kita gitu sebagai individu, juga sebagai makhluk sosial gitu ya, karena mungkin nggak bisa ketemu orang secara langsung, nggak bisa sekolah langsung, nggak bisa kerja tatap muka, itu juga yang menjadi salah satu penyebab. Oke, mungkin Kak Uut terkait tadi ya kayak situasi pandemik ini gitu, orang gampang cemas, orang kemudian gampang depresi gitu. Sebenarnya bagaimana Kak Uut kalau dari sudut pandang psikolog terkait fenomena kecemasan dan depresi yang seringkali terjadi? Oke, fenomena depresi dan kecemasan secara umum dulu ya, belum masuk ke kondisi pandemi saat ini. Ya, depresi dan kecemasan ini memang menurut survei yang dilakukan oleh Institute for Health and Evaluation, ini dari yayasannya Bill Gates, itu memang menunjukkan bahwa sejak tahun 99 bahkan sampai 2017 itu di Indonesia sendiri gangguan mental yang paling dominan, dua teratas itu ya, dan persisten, nggak tergeser oleh yang lainnya, itu memang depresi dan gangguan kecemasan ini sendiri. Nah, sebetulnya mengenai gangguan kecemasan dan juga depresi ini sendiri ada yang berpikir bahwa ini sama gitu ya. Ada juga yang bersikeras bahwa ini berbeda gitu. Ya, memang pada dasarnya berbeda kedua gangguan ini, tapi kita harus melihat kecemasan dan juga depresi ini sebagai suatu kontinum. Artinya ini rangkaian begitu loh. Kecemasan yang berkelanjutan, tidak tertangani, ini sangat mungkin akan menjadi depresi di kemudian hari, tetapi tidak sebaliknya. Kalau depresi terus jadi cemas begitu. Depresi ini ibaratnya kayak garis finishnya begitu. Jadi
dampak lebih panjangnya dari depresi ini sendiri biasanya lebih kepada dampak secara fisik, mental, sosial begitu, sampai kepada keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, itu dampak yang lebih panjangnya. Tetapi kalau depresi kemudian menjadi bentuk gangguan kesehatan mental yang lain sih biasanya tidak gitu. Dan mungkin saya nggak tahu ya, apakah ada perubahan terminasi dan perubahan pemahaman akhir-akhir ini, tapi dari yang saya ketahui memang tidak, depresi tidak pernah berlanjut menjadi gangguan kesehatan mental yang lain begitu, tapi lebih kepada gangguan kesehatan jiwa sampai penyakit jantung, hipertensi begitu, sampai kepada kematian itu tadi begitu. Jadi kecemasan ini levelnya lebih ringan begitu dibanding depresi begitu. Tapi apakah kecemasan yang terus-menerus ini bisa berujung depresi ya, Kak ya? Sangat mungkin DJ, karena dalam kondisi cemas ini individu kan mengalami irrational fear sebenarnya, ketakutan terhadap hal yang belum tentu terjadi, kekhawatiran yang eksesif atau berlebihan terhadap suatu kondisi yang bahkan belum terjadi begitu. Sehingga ketakutan berlebih ini jika tidak segera ditangani, tidak segera diberikan terapi yang dibutuhkan, akan kemudian menimbulkan frustrasi pada individu yang bersangkutan begitu. Kenapa kok tiap aku disuruh presentasi aku selalu keringetan ya? Nanti kalau aku dilihat orang keringetan, dilihat orang gagap waktu ngomong, nanti gimana nih mempengaruhi nilaiku gitu. Jadi akhirnya kita jadi frustrasi karena kita kepinginnya perform dengan baik, tetapi karena kecemasan itu tadi kita jadi nggak bisa perform dengan baik. Kesenjangan antara yang kita harapkan dengan kondisi yang betul-betul terjadi ini kemudian menjadikan kita sangat frustrasi, kemudian kita hopeless dan kehilangan keyakinan diri kita. Nah, ini bisa berujung kemudian pada depresi, perasaan bahwa saya ini ternyata nggak punya apa-apa loh untuk dibanggakan. Saya nggak punya karya untuk bisa diberikan kepada lingkungan sekitar saya. Saya cuma nyusahin teman-teman kelompok saya. Contoh sederhananya begitu. Nah, ini mungkin aku pengen nanya ke Akis nih. Terkait cemas, Kis. Akis sendiri kan tadi udah dikenalin nih Kak, Akis sekarang lagi survive terkait apa sih gangguan kesehatan mentalnya gitu ya, Akis ya. Gimana Kis menurut pengalaman Akis terkait kondisi anxiety ini gitu, secara personal? Kalau aku sendiri ya, cemas kayak sama ya, kalau misalnya dijelaskan ya secara kata-kata itu sama banget sama apa yang Kak Ut bilang gitu ya. Ada dalam hati aku, karena memang sekarang aku pun masih jadi warrior, belum jadi survivor ya, insya Allah akan menjadi survivor nanti. Ada dalam hatiku yang mungkin seperti ngerasa aku tuh nggak bisa gitu loh, karena aku di sini kerja, akan presentasi juga ke stakeholders aku, tapi ada dalam hati aku yang ngerasa kayak aku tuh gak bisa gitu loh, aku nggak bisa, aku tuh cemas, ini semua tuh nggak diterima sama orang. Itu ya yang benar-benar aku ngerasain. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya kita contemplate lagi, kita pikir lagi, kita bisa kayak gini aja tuh harusnya ngerasa kayak, wah kenapa sih harus dicemasin, kita bisa kayak gini aja tuh udah senang banget loh, udah keren banget gitu. Itu yang bikin aku bisa bangkit lagi gitu, ngerasa kayak ya udahlah kita hajar dulu aja lah, nggak ada yang pernah tahu loh nanti kedepannya kayak gimana. Kalau aku cemas terus, nggak tahu nih nanti hasilnya kayak gimana. Jadi itu sih yang bikin aku tuh akhirnya bisa survive dari kecemasan itu. Seperti itu sih, J. I see. Nah, tadi Akis mungkin ya Taut sampaikan bahwa dia juga pernah mengalami kecemasan dan sebagainya. Kalau misalkan dari sisi psikolog gitu, bagaimana sebetulnya kecemasan ini dikatakan wajar dan tidak wajar gitu kan? Oke. Nah, sebelumnya saya kepingin menjelaskan lebih lanjut tentang bedanya antara tadi anxiety dan juga depression. Nah, tadi Aki sudah membantu memberikan keyword bahwa dia bisa contemplate untuk apa sih aku cemas berlebih gitu. Toh nanti yang penting aku do the best dulu, hasilnya belakangan.
Nah, kalau orang-orang dengan gangguan kecemasan itu masih bisa looking the bright side gitu. Mereka masih bisa melihat sisi positif dari kondisi di mana mereka merasa cemas itu tadi. Mereka masih bisa melihat adanya harapan begitu. Kalau mereka bisa mengelola kecemasan itu, maka yang mereka cemaskan tidak akan terjadi. Mereka masih cenderung bisa berpikir demikian. Tapi kalau teman-teman yang sudah mengalami depresi, ini biasanya semuanya gelap. Betul. Everything is dark and everything is bad for me. Gitu. Dalam istilah psikologi, ada disebut sebuah kondisi catastrophizing begitu. Oke. Jadi kita cenderung melihat bahwa kita bahkan nggak punya harapan untuk merasakan kebahagiaan lagi di dalam hidup yang kita jalani ini gitu. Itu bedanya gitu. Kemudian kalau tadi Gigi tanyakan sejauh mana kecemasan bisa disebut wajar dan tidak wajar gitu ya. Nah, kecemasan bisa menjadi tidak wajar ketika itu tadi sudah mematikan atau menjadi hambatan bagi produktivitas kita. Kita nggak bisa lagi berfungsi secara sosial, kemudian produktivitas kerja kita menurun drastis begitu. Untuk ngapa-ngapain kita jadi nggak punya keyakinan diri untuk melakukannya itu karena sudah terlanjur sangat khawatir, sangat cemas tentang hasil yang nantinya akan dihasilkan, hasil yang akan terjadi dari apa yang mungkin akan saya lakukan gitu. Nah, masih wajar kalau itu tadi seperti Akis katakan menjadi wajar ketika kita masih bisa lihat sisi positifnya dan bisa segera nge-switch on off kapan kita harus memberi jarak dan tidak masuk ke dalam situasi yang penuh tekanan dan stres itu tadi sehingga kita nggak lagi merasakan cemas. Itu masih wajar kalau kita masih bisa mengelola emosi yang kita rasakan sedemikian rupa gitu. I see. Berarti memang ada batasannya ya, kayak kemudian kita menyadari, oh ini saya ngerasa cemas, oke, saya masih bisa handle gitu. Tapi kalau mungkin sudah, aduh, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin itu harus looking for some help gitu ya, kayak mungkin harus kayak cari tahu gitu, kenapa ya saya cemas terus gitu kan dan sebagainya. Nah, balik lagi kemudian dengan fenomena pandemi saat ini ya, kayak yang tadi kita bahas bahwa banyak kemudian perilaku yang kita harus adjust gitu, kita harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang serba dibatasi dan sebagainya, apalagi dengan kondisi-kondisi yang secara ekonomi atau sosial ekonomi juga berdampak pada setiap individu seperti pengangguran, kemudian orang-orang yang di layoff dari company-nya gitu, bahkan sedih sekali gitu ada yang kasus orang-orang di Ramayana kemudian di layoff semua, itu juga kan besar sedikitnya juga mempengaruhi dari sisi kondisi kita, kesehatan mental kita gitu ya kayak. Nah, terkait mental illness yang berkaitan dengan rasa kecemasan, kemudian juga dengan depresi, apakah kemudian seseorang yang mengalami kondisi-kondisi yang tadi tidak mengenakan dan sebagainya, apakah bisa mendapatkan dua isu ini, kecemasan dan juga depresi itu secara bersamaan? Apakah ini bertahap sebetulnya prosesnya? Oke. Jadi aku ulang lagi pertanyaannya JJ mungkin ya, dalam kondisi yang pandemi dan serba nggak jelas saat ini, apakah mungkin seseorang bisa mengalami depresi maupun gangguan kecemasan itu tadi? Sangat mungkin, karena dinamikanya seperti ini. Manusia itu kan cenderung ready untuk sesuatu yang sifatnya pleasurable gitu, menyenangkan, nyaman, kemudian pasti gitu. Jadi ketika dihadapkan dengan kondisi di mana kita diombang-ambing, kehidupan kita dipertaruhkan, tidak jelas arahnya mau kemana, maka kondisi ketidakpastian ini kemudian menjadi stresor begitu. Kenapa menjadi stresor? Karena memang stresor yang negatif ya, atau distress begitu, menjadi distress. Karena itu tadi, kondisi yang tidak menyenangkan itu cenderung tidak bisa kita antisipasi gitu. Sedangkan pandemi ini kan datangnya tiba-tiba ya, entah dari mana, tahu-tahu udah ada yang positif COVID begitu. Nah, dari pandemi ini kemudian berdampak pada banyak aspek di kehidupan kita, penurunan kualitas dan juga kuantitas.
Nah, yang paling berdampak bagi para pekerja, kalau kita bilang pastilah dari faktor ekonominya itu tadi ya, pendapatan berkurang, mereka jadi khawatir akan kehilangan pekerjaan, mereka takut keluarga tidak bisa makan karena pekerjaan yang tadinya misalnya kontraknya tetap, kemudian jadi harus freelancer gitu. Iya, betul. Nah, itu perubahan sistem ketenaga kerjaan itu juga terjadi begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi distres atau sumber stres yang tidak menyenangkan. Terus kita tarik lagi ke belakang. Individu-individu kan sebenarnya pada dasarnya dari lahirnya mereka sudah punya bibit begitu ya. Mereka sudah punya potensi gangguan kesehatan mental. Tadi mereka sudah punya masalah-masalah yang dialami di masa kecilnya, kemudian kondisi-kondisi di sekitarnya begitu. Kemudian ditambah lagi dengan stresor yang sangat masif seperti yang terjadi saat ini. Stresor yang masif dan tidak kita antisipasi sebelumnya. Sehingga pandemi ini berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental khususnya bagi orang-orang dengan faktor risiko yang tinggi itu tadi. Ya, kita tadi udah dibahas faktor pelindung dan resiko begitu. Betul. Tapi kalau faktor pelindungnya ini lebih kuat, nah ini mungkin akan tetap mengalami stres ya teman-teman menghadapi situasi pandemi ini, tapi mereka akan lebih mudah untuk resilient menghadapi keadaan itu, mereka akan lebih mudah untuk melanjutkan hidup gitu. Sih. Nah, tadi terkait yang situasi pandemi ini, Kis mungkin Akis juga ngerasain ya, Kis ya. Kayak, aduh gue khawatir banget, apalagi kayak misalnya kerja di startup gitu ya. Yang kadang-kadang curhat dikit, maksudnya kayak banyak ketidakpastian atau ketidaktentuan gitu kan. Nah, Akis sendiri sekarang bekerja di sebuah perusahaan teknologi juga ya, Kis ya. Betul. Sebagai seorang UX researcher. Iya, betul. Yang memang juga kerjaannya mempelajari manusia juga. Benar. Yang tidak kalah istilahnya itu bikin kita kadang-kala stres dan sebagainya. Nah, terkait tadi masalah dampak pekerjaan, kemudian tadi Kak Aul sampaikan bahwa ternyata orang yang kemudian sekarang mengalami depresi juga bisa karena riwayat masa kecil dan sebagainya. Kemudian kalau dari sisi Akis sendiri, kalau misalnya boleh cerita nih, gimana sih sebetulnya yang atau faktor-faktor yang kemudian Akis rasakan yang paling andil atau berkontribusi dengan kondisi kesehatan mental Akis sekarang itu seperti apa sih? Apakah misalnya dari kecil memang Akis udah pernah mendapatkan sesuatu yang tidak enak, kemudian sekarang dengan situasi yang memang serba harus sendiri bekerja untuk diri sendiri juga, apalagi sekarang masa-masa yang sulit gitu ya, Kis ya. Itu seperti apa, Kis? Boleh berbagi nggak buat kita? Oke, sebenarnya kalau misalnya dibilang faktor ya, benar banget kata Kak Uut, yang namanya orang itu pasti punya potensi buat punya mental illness gitu dalam hatinya. Aku sendiri pun sebagai orang yang punya mental illness ya, sudah diagnosed gitu. Yang namanya trigger masa lalu udah pasti ada. Pasti ada sesuatu yang mengganggu di masa kecil. Pasti ada juga trigger dari keluarga itu juga ya. Memang yang namanya lingkungan itu berpengaruh banget sih. Karena salah satu trigger terbesar aku adalah lingkungan juga. Karena lingkungan yang gak suportif, kita juga mau keluar salah, ya kan? Punya kepercayaan sama orang pun susah gitu loh. Itu memang menurut aku sudah wajar ya untuk orang yang mungkin punya depresi atau punya kecemasan. Kita bahkan percaya diri sendiri aja nggak bisa gitu loh. Gimana kita mau percaya sama orang? Gimana kita bisa gitu loh disupport sama orang? Gimana kita bisa menerima support tersebut gitu loh. Itu yang sangat sulit untuk aku. Dimana aku tuh nggak bisa percaya sama orang. Sekalinya aku bisa percaya sama orang, aku malah menggantungkan kebahagiaan aku di dia. Itu tidak baik banget sih menurut aku. Itu trigger terbesarnya sebenarnya. Lingkungan ya. Lingkungan yang tidak suportif. Atau mungkin dari itu faktor eksternalnya, atau mungkin dari internal kita juga. Karena kita udah terlalu banyak trigger di masa lalu, trigger mungkin masa kecil, atau mungkin bully, atau mungkin masalah keluarga di masa lalu gitu loh. Karena kan pasti ada orang yang punya masalah keluarga di masa lalu gitu kan ya. Hal-hal tersebut bisa jadi trigger di internal yang mana bisa diri sendiri tuh nggak ngerasa
orang-orang yang sebenarnya sayang sama kita, orang-orang yang sebenarnya suportif sama kita itu malah kita sendiri nggak menghargai mereka gitu loh. Itu sebenarnya ada yang aku sendiri alami gitu loh. Banyak sekali ya kalau misal aku mau buka mata aku nih, karena bener nih kata Kak Uut, orang yang udah depresi pasti dark. Aku bener-bener nggak bisa lihat apa-apa ya, kayak lagunya Nasar ya, mati lampu. Bener-bener udah nggak kelihatan lah ya. Orang-orang yang sebenarnya support sama aku gitu loh, yang sebenarnya sayang, mereka bahkan nggak berpengaruh gitu loh. Sebenarnya lingkungan itu sendiri itu untuk faktor internal aku dan eksternal juga gitu. Oke. Jadi memang tadi kita dibahas di awal bahwa ternyata faktor internal eksternal juga ini bisa sangat-sangat mungkin gitu, bahkan mungkin balance misalnya 50-50 juga bisa sangat mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita. Tadi juga dari sisi Akis juga sampaikan bahwa ternyata ada hal-hal yang secara langsung berpengaruh pada diri Akis. Saya tuh kayak gini, saya kayak gini. Apakah sebetulnya itu adalah bentuk apa ya? Mungkin ada banyak orang yang mungkin tidak menyadari sebetulnya ada perubahan yang ekstrim atau perubahan perilaku yang merujuk atau bukan merujuk, mengarah kepada gangguan kejiwaan, tapi banyak orang juga yang tidak sadar dengan hal itu gitu Kak. Mungkin kalau dari Kak Uut sendiri, bagaimana kemudian orang bisa mendeteksi adanya gangguan kejiwaan, baik itu misalkan depresi, anxiety disorder atau apapun gitu yang memang dia tidak ketahui gitu. Oke. Ya, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kita adalah pemilik dari tubuh dan jiwa kita sendiri ya. Betul. Jadi idealnya kita yang paling tahu kondisi diri kita, apa yang biasanya normal buat kita dan apa yang agak nggak normal gitu buat kita. Sehingga setelah teman-teman diliterasi seperti itu, teman-teman bicara dengan kami ini, dengan psikolog, kalian membaca banyak literatur tentang kesehatan mental, harusnya teman-teman bisa tumbuh kesadarannya tentang betapa pentingnya lebih peduli dan mengamati segala bentuk perubahan yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Nah, jadi yang perlu kita lakukan untuk bisa mengetahui dan menyadari apa yang berbeda dari diri kita ya memang mengamati keseharian kita sendiri. Yang paling sederhana, apa yang biasanya menarik dan meningkatkan excitement dan juga adrenalin kita begitu. Kayak Akis mungkin ya suka Korea gitu. Biasanya seneng nonton BTS gitu. Wah, kok belakangan ini tuh hilang minat gitu. Mereka yang biasanya sangat ganteng di mataku gitu. Sangat luar biasa di mata kita menjadi nggak menarik lagi. Kita bahkan dalam level yang ekstrim menjadi benci sama mereka, apatis, nggak peduli lagi apapun yang terjadi berkaitan dengan mereka gitu. Kehilangan minat terhadap apa yang kita sukai. Kemudian kita yang biasanya adalah pribadi yang hangat, diajak ngomong itu kita welcome, tiba-tiba kita jadi lebih suka sendirian kemana-mana gitu. Jadi memang yang pertama kita harus banyak-banyak untuk masuk ke dalam diri kita lagi, back to the ground gitu, back to the roots gitu ya, balik ke diri kita sendiri, mengamati dengan baik perubahan yang terjadi. Nah, kalau itu kurang membantu, kita perlu konfirmasi dari orang lain. Saya yakin ada 1-2 orang di sekitar kita yang selalu ada begitu, yang kita percaya. Maka kita bisa minta konfirmasi dari mereka. Aku mau nambahin nih, aku pengen banget nambahin punya Kak Uut, karena ini relate banget sama aku ya Kak. Aku seorang UX researcher, aku seorang UX designer, dan aku suka banget gitu loh sama UX. Relate sama kakak apa yang Kak Uut bilang. Kadang orang-orang yang depresi itu memang sangat-sangat tadinya dia punya interest ya. Bisa jadi saat dia depresi dia itu lose interest, dan baru banget ya 1-2 bulan yang lalu tiba-tiba tuh interest aku pada terhadap pekerjaan aku sendiri gitu loh, itu hilang. Aku bahkan nggak bisa bekerja dengan baik. Aku merasa aku tuh nggak bisa gitu loh bekerja di sini gitu loh. Aku tiba-tiba merasa kalau aku tuh nggak bisa desain. Tiba-tiba aku ngerasa kalau aku tuh nggak bisa research. Itu yang benar-benar terjadi sih di diri aku gitu loh, saat aku benar-benar ada di dalam kegelapan itu ya. Benar-benar nggak tahu gitu loh sebenarnya
UX itu apa, bahkan aku nggak tahu gitu loh bagaimana caranya aku tuh mengolah sebenarnya UX itu apa. Itu case yang bener-bener real banget sih kak. Dan itu bener juga kenapa aku bisa balik lagi gitu ke UX, itu adalah support dari orang, mengenal lagi diri kita sendiri itu seperti apa sih. Dan kalau emang kita kesulitan buat bener-bener ngenalin diri sendiri, itu kita pasti harus cari gitu orang yang benar-benar tuh support kita dari awal, dan dia tuh kasih tahu ke kita sebenarnya kita tuh seperti apa sih. Dan kalau misalnya emang kita nggak bisa bangga sama diri kita sendiri, ternyata tuh orang lain itu tuh bangga sama kita gitu loh. Kenapa kita nggak bisa bangga sama diri sendiri padahal orang lain tuh bangga sama kita gitu. Itu Iya, sih itu relate jadi banget. gitu kan pasti ada sih satu dua orang significant others yang memang berdampak buat kita, yang bisa kita percaya begitu. Jadi memang kita hanya perlu mencoba untuk menemukan salah satunya at least begitu, dan mengkonfirmasi, menurut kamu aku normal nggak sih belakangan ini? Menurut kamu dari yang kamu rasakan, dari interaksimu denganku selama ini, aku baik-baik aja nggak sih begitu. Nanti kalau ternyata mereka kasih kita informasi yang relate atau konsisten dengan apa yang sebenarnya kita rasain, tapi kita nggak yakini itu tadi, oh iya ternyata kamu tuh belakangan ini tuh suka sendirian, kalau diajak ngomong suka ngelamun, terus kamu diajakin nongkrong biasanya semangat enggak, tapi belakangan ini enggak lagi. Berarti memang there's something wrong with us gitu. Ada sesuatu yang perlu kita kasih atensi lebih gitu. Kalau perlu, mintalah ditemani untuk ketemu dengan expert gitu, supaya diperiksa, diberi diagnosis yang memang tegak oleh ahlinya gitu. Oke, mungkin ada juga kak sebagian kecil orang yang ini contoh kasus yang mungkin teman-teman juga di perkotaan alamin, kayak oh saya anak rantau, saya cuma ngekos sendiri gitu. Kadang kala kan teman-teman di kosan juga mungkin istilahnya itu ya acu tak acu dan sebagainya gitu. Tapi sebetulnya kita dalam posisi seperti itu yang tadi kakak sampaikan, kita harus benar-benar aware dengan diri kita. Apa sebetulnya yang harus yang bisa membantu kita untuk menyadari dan mengingatkan hal itu gitu. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi ketika ada atau kita ya sebagai orang yang mungkin teman-teman sudah yang nonton di sini mudah-mudahan aware dan mau peduli dengan orang lain gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan atau yang kita harus istilahnya itu tindakan seperti apa yang sebaiknya kita ada something wrong gitu, sehingga saya perlu melakukan self assessment. Nah, privilege-nya saya sebagai psikolog kan saya bisa melakukan self assessment sendiri dengan tools yang saya punya. Kalau teman-teman jangan coba-coba ya gitu. Jangan coba-coba. ada yang self diagnose sendiri gitu. Iya, Itu benar bahaya banget. tuh. Itu banyak banget yang self diagnose. Jadi memang itu plus minusnya ya, literasi yang begitu masif tentang kesehatan mental akhir-akhir ini. Jadi satu, kita tambah pengetahuan, yang kedua malah jadi self diagnose gitu. Plus minusnya tuh kayak begitu gitu. Nah, selanjutnya itu tadi pastikan kita bisa memberikan support berupa kehadiran, hadir sepenuhnya, seutuhnya untuk mendorong dia menceritakan apa yang dia rasakan. Kemudian kalau sudah mendengar ceritanya, jangan cuma mendengar dengan telinga. Pastikan afeksi kamu atau emosi kamu juga terlibat di dalamnya. Be empathic, begitu. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya. Jadi, kadang ada beberapa teman yang sangat logik begitu. Jadi ketika kita cerita, aku sedih banget gitu. Kenapa ya aku merasa gini-gini? Kenapa ya si Anu nih kayaknya kok belakangan ini suka kayak nggak respect gitu sama aku. Nah, karena saking logiknya, ya udah sih itu biasa, nggak usah dipikirin. Nah, dukungan yang seharusnya menjadi support positif itu tadi bisa menjadi toxic positivity. Betul. Begitu. Betul banget. Pandangan positif tapi bukannya mengurangi gejala gangguan kesehatan mental yang kita alami, justru membuat kita semakin merasa aku kok bukannya didukung sih, malah dijudge kayak begitu, malah disuruh buru-buru nge-switch perasaanku. Jadi dorong dia untuk menerima apa yang sedang dia rasakan dan dia pikirkan. It's okay to be sad gitu. Nggak apa-apa kok kamu sedih sekarang. Aku bisa paham kamu sedih. Pasti sedih ya karena sepi sendirian di kos gitu. Nggak ada teman cerita dan lain sebagainya.
berikan mereka apa ya, jaminan bahwa kamu bisa memahami apa yang mereka rasakan gitu. Kemudian tentu yang ketiga, kalau memang sudah masif, dirasa udah masif nih, kayaknya perlu ketemu ahli nih, entah psikolog, entah psikiater, tawarkan untuk bisa menemani mereka ketemu dengan ahlinya, karena biasanya mereka orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, terutama depresi, ini kan nggak trust dengan keluarganya sendiri ya, seringnya seperti itu. Jadi sebagai teman, sebagai sahabat, kamu justru menyediakan rasa aman dan nyaman yang nggak mereka dapatkan dari keluarga mereka, sehingga ya itu tadi, tawarkan diri untuk bisa menemani mereka ketemu ahlinya ini, begitu. Kemudian di hari-hari setelahnya terus berikan support yang dia butuhkan, bahwa it's okay to feel what you feel right now gitu, it's okay to be sad, it's okay kamu sedih, tapi somehow ketika kamu sudah merasa lebih baik, yuk kita sama-sama move ya gitu. Memang nggak mudah begitu. Bagian orang berpikir, aku bukan anak psikologi, aku nggak bisa kayak gitu. Enggak, kamu bisa kalau kamu mau nyoba begitu. Menghadapi teman-teman dengan gangguan kesehatan mental ini beda dengan menghadapi teman-teman yang menghadapi sekedar masalah putus cinta begitu. Jadi kita harus belajar untuk mencoba merubah paradigma dan juga pola komunikasi kita ketika berhadapan dengan teman-teman dengan gangguan kesehatan mental ini begitu. Betul banget. Dan kuncinya memang tadi ya Kak, be empathy to others gitu ya Kak ya. Dan kayak coba dorong untuk kalimat-kalimat yang lebih positif gitu ya, kayak it's okay not to be okay gitu ya, kayak memang biar mereka juga mau trust ke kita dan menceritakan istilahnya itu, karena kan mereka kalau misalnya orang-orang depresi atau gangguan kesehatan mental, mereka selalu merasa dirinya sendiri gitu ya, kayak betul. Kayak gue kayak gini yang tadi aku sampaikan, mungkin malas gitu, atau misalkan kayak nggak mau ketemu orang lain dan nggak pede gitu. Mungkin teman-teman yang kemudian sekarang sudah teredukasi atau informasi dari webinar ini, mungkin teman-teman bisa mencoba untuk lebih empati dan aware, peka terhadap lingkungan gitu ya kayak. Jangan lupa terhadap diri sendiri juga tadi ya. Betul. Peka terhadap diri sendiri dan orang sendiri lupa. Itu berabe juga ya. Iya, bahaya jadinya. Oke, kembali ke Agis sedikit. Kira-kira gimana cara, mungkin boleh cerita nggak proses, karena kan Agis sudah terdiagnos punya kesehatan, mungkin punya gangguan mental gitu. Bagaimana sekarang proses penyembuhan itu sendiri, Gis? Apakah apa saja mungkin yang bisa di-share ke teman-teman terkait apa yang Agis alami? Oke, kalau misalnya dari aku sendiri ya, sebenarnya depresi, kalau misalnya masih cemas ya, kayak yang tadi Kak Uut udah bilang, cemas itu bisa diatasi dengan contemplating lagi kenapa kita ada di dalam situasi ini gitu, kenapa kita ada di dalam level ini, kita bisa. Tapi kalau misalnya kita udah mulai naik lagi ke depresi, aku waktu itu memang saat itu aku udah nggak tahu lagi mau apa, yang nggak ada gitu loh di dalam otak aku tuh harus gimana. Kalau tadi Kak Uut juga udah nyinggung mungkin serotonin aku udah kurang gitu ya. Jadi ada hal di mana aku tuh ngerasa aku butuh bantuan, aku butuh untuk ke dokter gitu loh. Karena waktu itu udah boleh nggak ya kasih tahu ini, mungkin aku udah agak sedikit lebih impulsif. Mungkin aku udah merasa aku nih udah nggak berguna gitu loh, udah nggak tahu mau apa, pikiran aku cuma nggak berguna, mau bunuh diri pun udah mau bunuh diri nih masih apa ya, rasanya tuh kayak masih ada dalam hatiku tuh yang nggak mau bunuh diri, tapi aku udah nggak ngerasa nggak berguna gitu loh, dan aku udah mulai seek help. Saat itu aku udah mulai seek help, dan langkah pertama yang aku lakukan adalah ya pasti ke dokter. Pertama aku ke dokter, seek for some medication, dan memang benar kata dokternya aku ini, aku didiagnose, lagi-lagi nggak boleh self-diagnose, benar, dan itu aku pun diagnose-nya itu dari dokter, dokter yang bilang kalau misalnya aku tuh ada indikasi untuk depresi dan sudah masuk ke dalam gangguan kesehatan jiwa gitu ya, yang mana aku dapat obat, tapi lagi-lagi kita pun
nggak bisa gitu loh tergantung kepada obat itu terus. Kita harus mulai move, kita harus bisa jalan sendiri gitu loh tanpa ada obat-obatan tersebut. Karena lagi-lagi aku pun ke dokter karena aku ingin sembuh, aku ingin sehat secara mental gitu loh. Karena sehat mental sama dengan sehat produktivitas juga gitu loh. Tanpa ada kayak kesehatan mental ini, aku juga ngerasain kalau misalnya produktivitas aku sangat-sangat menurun. Karena yang tadi juga udah ceritain kan, kalau aku tuh lose interest sama pekerjaan aku sendiri. Dari aku minum obat dan aku berpikir aku harus lepas minum obat, itu aku mulai coba searching di Google, ngobrol juga sama JJ ya waktu itu ya, J. Gimana sih J caranya gitu loh. Dan ada satu hal yang benar-benar bikin aku tuh calm. Kita tuh kalau misalnya udah berpikir aneh-aneh, coba kalau aku sendiri sih aku coba meditasi, coba untuk deep breathing, coba untuk telepon teman-teman deket yang kenal sama kita, lebih kenal lagi sama kita gitu loh. Karena kalau misalnya aku udah benar-benar turun gitu loh moodnya, kadang-kadang aku pun nggak kenal sama diriku sendiri gitu loh. Yang aku tahu cuma aku tuh bego gitu loh, yang aku pikir aku tuh bego, aku tuh nggak bisa apa-apa, aku tuh nggak guna di hidup ini. Tapi ternyata ada orang yang mungkin lebih kenal sama kita, dan orang-orang inilah yang kuhubungi, mereka ingetin lagi aku siapa sih Akis tuh sebenarnya gitu. I see. Menarik sih. Berarti ini udah kepada tahap Akis sudah menyadari bagaimana treatment yang harus Akis dapatkan gitu ya Kak. Tapi mungkin juga teman-teman ada yang masih ketakutan atau nggak percaya diri gitu untuk ke psikiater. Mungkin bisa ke psikolog juga ya Kak. Ut ya kayak mungkin kalau dari sisi psikolog, kalau misalnya teman-teman masih ketakutan kayak gue harus minum obat, gue harus ini secara klinis gitu. Tadi juga Aki sampaikan bisa menggunakan meditasi. Aku juga suka meditasi tiap pagi gitu. Itu membantu juga. Nah, kalau dari sisi psikolog mungkin kita lebih ngomongin ini di ujung-ujung ini mungkin pembahasan kita adalah treatment yang bisa dilakukan gitu oleh seorang psikolog gitu. Seperti apa Kak terhadap Oke, ya. Secara global ya, secara umum, treatment yang biasanya bisa diberikan kepada teman-teman dengan gangguan kesehatan mental ini tidak selalu harus langsung medication, gitu. Nggak harus selalu langsung minum obat sebetulnya, gitu. Cuma sebetulnya tiap individu kan biasanya juga punya preferensi pribadi ya. Ada yang, saya sangat trust gitu sama profesi dokter atau psikiater, maka yang nyaman buat dia langsung ke psikiater. Tapi ada yang mungkin mencoba mencari opsi yang lain gitu, atau lebih trust dengan pendekatannya para psikolog, maka dia ke psikolog dulu gitu. Ya karena psikolog dan psikiater kan tadi punya dua pendekatan yang berbeda ya dalam menangani pasien atau klien-klien dengan gangguan kesehatan mental ini sendiri. Betul. Jadi kalau dari sisi psikologi biasanya memang lebih ke konseling dulu. Jadi terapi bicara begitu, khususnya untuk remaja hingga dewasa gitu. Kalau anak-anak biasanya kita ajak untuk terapi bermain dulu, begitu. Gitu. Ada terapi bermain peran atau psikodrama seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk individu yang sudah lebih dewasa, sudah bisa berpikir kompleks begitu, kemudian kemampuan verbalisasinya sudah bagus, pengolahan bahasanya, istilahnya tuh ya bahasanya bisa diajak ngomong gitu ya, ngobrol. Itu biasanya melalui konseling dulu dengan berbagai pendekatan begitu. Betul. Jadi begitu, bisa pendekatannya lebih ke humanistik atau lebih ke kognitif restructuringnya begitu. Itu opsinya akan beragam dan nanti psikolog akan menyesuaikan dengan kecenderungan kepribadian dan kondisi masing-masing individu. Nah, tapi kalau bedanya ke psikiater ini, dari beberapa klien yang pernah datang ke saya, memang level atau kesempatan untuk mereka bisa saling bicara begitu dengan para ahlinya ini nggak sebanyak ketika dengan psikolog begitu, tapi pendekatannya memang lebih dominan ke arah medisnya itu tadi gitu. Oke. Nah, ini berhubungan dengan pilihan individu. Iya, betul. Berarti memang disesuaikan lagi gitu ya Kak ya, dengan pilihan kita sendiri. Nah, ini terkait mungkin kita udah masuk ke sesi tanya jawab nih, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Instagram juga. Jadi ini
kita sebut aja NL. Jadi dia bilang gini, people often ask me how could we start our heart story in our conversation with psycholog. Jadi kayak dia, gimana nih cara saya untuk memberanikan diri bercerita tentang kondisi saya di sesi pertama dengan seorang psikolog. Gimana Kak? Oke. Pertama yang perlu teman-teman pahami ketika datang ke psikolog ya maupun psikiater itu teman-teman harus trust dulu. You choose this person as your guidance, as your helper, so trust them. Percaya dulu terhadap kompetensi yang mereka miliki, percaya dulu terhadap segala pendekatan yang dijalani bahwa tujuannya itu adalah untuk menolong teman-teman. Gitu. Yakini bahwa mereka punya tujuan baik. Nggak ada loh psikolog atau psikiater yang ingin bikin pasien atau klien ini tambah susah begitu. Jadi keep in mind itu dulu. Kemudian yang berikutnya bagaimana sih biar saya bisa lebih terbuka dan mau membuka diri tentang problem yang saya hadapi. Tenang. Para psikolog ini punya pendekatan, punya cara untuk membuat teman-teman percaya dan mau membuka diri kepada mereka. Jadi ikuti alurnya aja. Yang terpenting teman-teman betul-betul berkomitmen terhadap apa yang akan teman-teman jalani bersama-sama dengan psikolog atau psikiaternya ini dulu. Bukan malah ketika sudah jalan masuk ke sesi konseling, sesi pertama. Memang kadang sesi konseling itu bisa membosankan. Itu sangat mungkin terjadi dan bisa terjadi blocking di sana. Betul. Gitu. Karena nggak ada orang yang merasa nyaman ketika hal-hal tidak menyenangkan di dalam dirinya tuh dikulik-kulik ya. Rata-rata orang seperti itu. Jadi mereka akan blocking, mereka akan merasa boring ketika psikolog mencoba mengajak mereka mengenal diri mereka lebih dalam. Kemudian mereka ambil gadget, main HP gitu. Mencoba merespon chat-chat yang masuk di medsosnya begitu. Nah, itu tandanya teman-teman sudah nggak komit dengan program yang akan berjalan ini begitu. Jadi pastikan kalian komit dengan apa yang akan kalian jalani bersama praktisi pilihan kalian ini gitu. Mengenai bagaimana caranya saya biar lebih terbuka, just trust them, let it flow gitu. Let it flow, betul. Ya. Itu kata kunci. Speakernya, oke. Jadi mungkin ya teman-teman jangan malu untuk kemudian datang ke psikolog gitu kan. Malah kita khawatir, aduh saya malu nih gitu datang ke psikolog gitu kan, takut ya apa gitu. Atau kayak udah stigma itu kalau memang kali teman-teman sudah perlu pertolongan profesional gitu, langsung saja datang. Ini juga Kak ada pertanyaan, tapi ini yang masuk ke saya adalah lewat voice note ternyata ya dari teman kita. Voice note, oke. Voice note. Jadi ya dia langsung pikir. Oke, kita dengar pertanyaan. Hi, I have a question. Is there any do's and don'ts that we should be aware of in dealing with a friend that has mental health issue? And is it something general that could be applied towards any kind of mental health issues? Or each kind of mental health issues have some specific do's and don'ts? Thank you. Jadi dia sampaikan teman kita itu bilang apakah ada do and done ya ketika kita berhadapan dengan orang yang punya mental illness atau punya gangguan kejiwaan. Tadi kakak sampaikan bahwa treatment kita berkomunikasi dengan orang yang punya gangguan kejiwaan ini mungkin ada sesuatu batasan atau mungkin kita harus behave gitu ya kayak. Nah ada nggak kira-kira Kak do and done-nya yang perlu dilakukan, kemudian bagaimana kemudian kita bisa dealing dengan sikap-sikap mereka gitu Kak? Oke. Sebelum saya jawab bagaimana yang ideal, mungkin Akis ya, kamu sebagai warrior saat ini apa sih yang kamu harapkan dengan orang yang tahu kondisimu? Gitu. Apa yang kamu harapkan tidak mereka lakukan dan mereka lakukan? Yeah. Do and don'ts ya. Sebenarnya tadi juga udah sempat disebut ya sama Kak Uut. Kita tuh di sini saat mungkin case kecilnya adalah saat kita tuh ngerasa orang terdekat kita tuh berbeda ya. Case kecilnya, dan sebagai organisme atau manusia yang wajar pasti kan kita langsung nanya sama teman kita yang lainnya, kok dia kayak gini sih sama gue gitu kan, cerita. Dan memang apa yang aku harapkan adalah dukungan. Kenapa itu bukan berarti kayak udahlah nggak usah dipikirin lah, mungkin dia kayak ya udah dia cuma capek aja. Sebenarnya bukan itu yang aku mau gitu loh.
Karena hal yang seperti itu tuh malah bikin kayak, oh dia capek, tapi berarti gue ganggu dong, berarti gue ganggu dia dong saat dia capek. Itu malah nambah gitu loh, kenegatifannya tuh nambah. Sebenarnya kadang ya, aku juga sebenarnya suka ngedengerin, karena aku pun kayak gini, aku mau ngedengerin teman-teman aku juga. Kadang orang tuh menurut aku ya, cerita bukan buat cari solusi, tapi cuma pengen didengerin aja. Kadang orang tuh seperti itu. Memang kita nggak salah loh kalau misalnya kita tuh mungkin bisa mendengarkan cerita mereka terlebih dahulu, lalu bilang, oh iya ya nggak apa-apa, mungkin nanti kedepannya dia akan baik lagi, coba kamu gak usah hubungin dia dulu gitu. Itu lebih make sense untuk didengar daripada bilang, ah udahlah ngapain sih dia cuma kayak gitu doang, ngapain sih lo pikirin itu. Ya mungkin literasinya pun harus lebih baik ya. Ya bukan begitu kau. Mungkin literasinya, lebih literasinya. Aku yakin semua pasti punya niat yang baik. Cuma mungkin penyampaiannya aja yang kadang-kadang suka salah literasinya seperti itu. Oke. Iya. Jadi memang satu kondisi, biasanya memang teman-teman dengan gangguan kesehatan mental ini kan lebih mudah berempati dengan teman lainnya yang punya problem yang kurang lebih serupa, sehingga kayak Akis ini dia juga punya rasa ingin bisa mendengarkan, at least untuk mendengarkan dan membantu meringankan beban yang dirasakan oleh temannya yang punya masalah kesulitan yang sama seperti yang Akis rasakan begitu. Nah, berkaitan dengan tadi apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan tentu tadi udah aku sampaikan di awal ya. Kalau kita tahu orang di sekitar kita punya indikasi gangguan kesehatan mental, kita harus bagaimana? Mendengarkan, hadir, support, dampingi ya untuk menemui ahlinya. Itu prioritas untuk dilakukan. Kemudian yang tidak boleh dilakukan tentunya menunjukkan tadi toxic positivity ya, support yang sebenarnya maksudnya positif, tetapi justru membuat gejala-gejala gangguan kesehatan mental ini justru menjadi meningkat tingkat keparahannya begitu. Jadi kita harus mendorong mereka untuk acceptance dulu, menerima kondisi yang mereka rasakan, apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan begitu. Jangan buru-buru langsung di-deny begitu ya. Kalau kita langsung tadi bicara seperti, udah, dia kan biasa kayak gitu, udah nggak usah terlalu dipikirin. Berarti kita mendorong dia untuk mendinai apa yang dia rasakan. Betul. Nanti hasilnya sama seperti yang kurang lebih Akis rasakan itu tadi. Oh, berarti aku ngerepotin ya. Oh, berarti aku emang nggak penting ya. Kalau aku penting buat dia kan dia akan make time buatku. Begitu. Nah, jadi itu. Kemudian stop judging. Yes. Ya, betul. You're not dokter, ya kamu bukan dokter, kamu bukan psikolog, jangan langsung memberikan label. Kamu nih kayaknya depresi deh, kamu kayaknya stres deh. Tiba-tiba kenapa jadi psikolog ya kan? Padahal belum tentu dia stres atau depresi. Kalau stres mungkin iya begitu, tapi kalau merujuk pada satu diagnosis tertentu hanya karena mereka rajin baca platform-platform yang bicara tentang kesehatan mental, ya itu yang salah begitu. Jadi stop judging, stop labeling begitu. Betul. Apalagi sampai ngatain orang gila begitu. Nah, itu sangat berbahaya. Dampaknya seringkali tidak kita perkirakan. Tetapi untuk orang dengan depresi yang self-esteem atau keberhargaan dirinya sudah low, dengan diberi label atau judgement tertentu, apalagi dengan cara komunikasi yang kurang positif, akan semakin anjlok. Gitu. Dan itu sangat berbahaya. Begitu. Lebih itu sih yang don'ts-nya yaitu tadi, stop judging, toxic positivity itu, being logic is okay, tapi pastikan kamu sudah mendorong dia untuk acceptance dulu dengan kondisinya begitu. Habis itu kita guide mereka untuk berpikir lebih logik, itu baru make sense. Gitu. Iya betul. Memang yang sering terjadi ya kayak kadang-kala mungkin konteksnya bercanda atau seperti apa, kayak misalnya gila lu gitu aja udah bisa gitu. Begitu aja lu lebay banget gitu sampai lebay ya media gitu. lebay kan Baper. Sebenarnya kata-kata baper sekarang juga udah lumayan jadi toksik ya. Kayak semua orang tuh nggak boleh baper. Padahal
baper itu wajar gitu loh. Nggak semua orang punya satu kondisi situasi atau mungkin kondisi hati yang selalu baik gitu loh. Pasti ada dalam hati kita yang mungkin ada yang mengganggu, bisa jadi baper lebih cepat daripada biasanya. Kalau menurut aku sih gitu ya. Mungkin kurangi kata-kata baper kali ya. Iya, kita lihat dulu siklusnya ya, mau bilang baper, Iya. mau bilang alay, mau bilang apa sih, too much begitu, Iya. itu harus hati-hati. Kita nggak pernah tahu apa yang sedang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, jadi dijaga lisannya, pikiran, hati, dan perilakunya. Apalagi ngatain baper sambil noyor kepalanya, itu makin Itu parah sih. Itu nggak cuma harga dirinya yang tambah anjlok, tetapi karena secara fisik mengalami ya bullying, jadinya bisa mempengaruhi aspek-aspek yang lainnya lagi begitu. betul. Oke, menarik. Jadi tadi kita teman-teman udah dengar ya bahwa untuk kita cara bisa peduli dan care sama orang lain, kita juga harus menumbuhkan empati dulu, kemudian kita juga harus menjaga sikap dan cara komunikasi kita sama orang lain, karena mungkin tidak semua orang itu sama seperti kita gitu ya, kayak kadang-kala kita men-treat orang itu karena ya udah gue juga kayak gini jadi kayak bebas aja ngomong sama orang lain gitu kan. Kayak gitu. Dan itu juga penting, kita perlu ingatkan dalam diri kita bahwa setiap orang itu punya masalah berbeda-beda, setiap orang juga punya kondisi kejiwaan dan kesehatannya juga beda-beda. Jadi be kind to every kind, be kind to every human, it's so powerful gitu ya, kayak seperti Ya, itu. betul. Kindness is an essential things ya, apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Lebih baik itu bukan hanya perkara membantu kita meningkatkan kesejahteraan ekonomi orang lain gitu ya, dengan memberi sumbangan lalu kita sudah menjadi baik gitu. Percuma kita kasih sumbangan tapi ternyata ngata-ngatain di belakangnya. Jadi be kind with all of our heart gitu. Jadi baiklah gitu, posisikan orang lain itu seperti diri kita sendiri, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan begitu, hormati mereka sebagaimana kita ingin dihormati. Itu sederhana tapi memang implikasinya nggak gampang, tapi layak untuk dicoba. Betul teman-teman. Oke, ternyata kita punya waktu 8 menit lagi nih teman-teman. Lumayan ya, ini ternyata masih banyak sebetulnya pertanyaan, tapi mungkin kalau ada teman-teman yang memang masih mau bertanya lewat streaming YouTube, boleh dipersilakan, atau juga lewat DM Instagram juga boleh. Sebelum kita akhiri sesi ini mungkin nanti ya kayak nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut atau baru kepikiran gitu ya setelah sesi ini mau nanya, itu boleh masuk aja ke ke kita di MH, di email kita di mhwarrior. Kita udah di penghujung acara, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menangkap pesan dan pesan-pesan dari Kak Dia, kemudian dari Akis juga. Tapi mungkin dari Kak Dia tadi sebetulnya intinya adalah kita nggak boleh judging gitu ya Kak Dia. Mungkin keywordnya bisa disampaikan aja ke teman-teman. Oke. Be kind, kemudian be empathic, itu sangat penting. Jadi belajarlah untuk menempatkan diri kita di posisi lawan bicara kita ya, di posisi orang yang sedang berhadapan dengan kita. Kemudian stop judging, stop labeling, stop stigma. Gitu. Oke. Dari Akis mungkin singkat, Akis gimana pesan-pesan untuk teman-teman yang sekarang sudah join sama kita biar terus aware dengan mental illness ini, bagaimana yang harus dilakukan gitu, dan ya seperti itulah pesan-pesan dari Akis. Kalau dari aku, untuk sesama warrior, jangan takut untuk break the stigma, jangan takut untuk speak up, jangan takut untuk datang ke psikolog atau mungkin psikiater. Dan buat teman-temannya yang mungkin teman-teman punya teman-teman yang warrior juga, be kind sama kayak Kak Dia, dan coba untuk mendengarkan, coba untuk lebih pahami mereka dan pahami apa yang mereka pikirkan. Gitu. Stop diagnose. Boleh Kak, boleh. Jadi kenapa kita harus be kind dan lebih aware dengan kondisi lingkungan sekitar kita, karena
mungkin saja sebetulnya kita adalah sumber atau stresor dari kondisi yang mereka hadapi saat ini. Betul. Jadi kita juga harus, kenapa perlunya behave, karena kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan mereka rasakan, dan mungkin kita adalah salah satu pemicunya gitu. Itu. Oke. Lebih Betul. aware dan lebih aware dan mencoba kita menjadi seseorang yang empati, be kind tadi ya, kata-kata kuncinya yang sangat powerful untuk teman-teman bisa mulai coba sekarang gitu untuk kita bisa istilahnya itu saling bisa memahami, saling bisa menghargai gitu. Oke, sedikit mungkin wrap up dari diskusi kita hari ini. Jadi teman-teman, kalau mental health itu memang secara umum kita akan kita perlukan gitu dari setiap manusia itu perlu menjaga mental health-nya gitu, yang tadi Aki sampaikan, Kak dia sampaikan bagaimana trigger-triggernya, dan kemudian secara umum apa saja mental health yang sering kali kita temui, depresi dan cemas. Nah, itu semua bisa sebetulnya kita sebagai individu mengontrol itu semua gitu, karena itu ada dalam diri kita, berasal dari diri kita, walaupun mungkin trigger-triggernya adalah dari luar, itu kita sendiri bisa memperkuat istilahnya tadi ya, yang kata Kak Ut sendiri, resilience atau daya pelindung diri tadi dengan istilahnya start from us gitu, mengenali diri kita dan mau istilahnya berbaik hati untuk orang lain. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah join di 1,5 jam ini bersama Kak Uut, kemudian juga bersama Akif dan juga saya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya, kita bisa terus mengkampanyekan Move for Mental Health, bergerak untuk kesehatan mental adalah sesuatu yang penting untuk kita lakukan bersama. We can together. Semangat. Jadilah agen-agen atau perpanjangan tangan kami ya. Kami kan di lapangan. Nah, teman-teman yang bisa membantu dari segi literasi masyarakat mungkin bisa berkolaborasi dengan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau event-event semacam ini. Gitu. Betul banget. Karena mental health itu sangat penting buat produktivitas manusia sih. Lebih pentingnya itu adalah itu. Betul. Oke, menjadi manusia seutuhnya. Memanusiakan manusia itu lebih penting. Betul. Raga ya gitu. Oke. Betul. Oke, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye. Dadah. Bye-bye. Terima kasih Thank semuanya. you. Sehat-sehat selalu. Hai, nama saya Andin dan saya adalah seorang guru. Saya Atit, seorang konten spesialis. Hello, my name is Ranjit and I'm a musician. Hi, my name is Amalia. I'm an UX researcher. Hi, I'm Nay, a personal assistant. Hi, my name is Far and I'm your personal life consultant. Hi, my name is Venita and I'm a mental health warrior. Hi, I'm Kausar. Hi, I am Nana. Hi, I am Agni. I'm a mental health warrior. Hi, my name is Nadira and I'm a community development expert. Saya JJ, seorang UX researcher. Kenapa saya mau bergerak untuk kesehatan mental? Karena saya peduli untuk generasi yang lebih baik dan untuk Indonesia yang lebih baik. Saya mendukung gerakan ini karena ini adalah isu yang penting banget, tapi banyak dari kita yang memang belum paham. Why I want to move to the mental health because I care and you should too. I know everyone deserves happiness without or even with mental illness. I just want you to know that you are not alone. We are in this together. Keep being strong, keep being you. I'm ready to make a move for mental health because if you serve others with love and forgiveness, you get a positive reaction of your action. Because keeping mental health is important to boost productivity. Here, I'd like to share anything I know and help more because I believe
you and everybody deserve happiness. I do believe that mental health is as important as physical health. You're not alone in this world. We're in this together. We have to break this stigma because mental health matters. I want to move for mental health because I believe everything starts from our mind. Therefore, mental stability is the key to everything. I want to help eliminate stigma in our society about mental illness. By raising awareness, mental illness can now be seen as an illness that can be managed. Saya mendukung gerakan ini karena kesehatan mental adalah hak untuk semua orang.